bayaran ghostwriter itu sebenarnya tidak sedikit. Tidak sedikit. Ya, karena kompetensinya tinggi Nah, banget. iya. Dan mengingat itu juga. Iya. Jadi bisa jadi penulis utama itu sebenarnya secara materi akan dapatnya tipis gitu kan, tetapi secara popularitas ya reputasinya kan, dia gitu kan. Sehingga mendapatkan endorse yang luar biasa. Mungkin cari duitnya di situ kali kan, dari endorse itu kan, atau dari sponsor yang ada itu kan, atau dari event-event kan. Tapi ghostwriter kan benar-benar murni dapat yang lumayan tadi itu dari pembelian jasanya itu kan. Nah, jadi bersedia untuk tidak populer tapi mendapatkan pendapatan yang cukup luar biasa, nggak kalah sama yang populer kan, seperti itu. Benar nggak? Betul. Halo, Entok. Ketemu lagi di Entok episode terbaru dan masih di Haris Bundaran Satelit Hotel. Suasana setelah Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Oke, Entok, di episode kali ini yang terbaru kita akan membahas suatu profesi yang menarik. Bagi saya sangat menarik sih, bagi Munafik yang menarik, dan saya yakin bagi Anda semua juga menarik. Profesi seorang penulis, tapi ghostwriter, penulis setan. Apakah beliau itu penulis yang cerita horor atau cerita cerpen setan atau gimana? Atau beliaunya itu adalah menulis sosok-sosok astral, yang tidak terlihat itu kan? Nah, kita akan korek-korek terkait dengan profesi seorang ghostwriter dengan Mbak Hetty Palestina Yunani. Namanya Hetty Palestina Yunani. Apa kabar, Mbak? Baik. Sehat-sehat ya, Mbak? Iya, tertawanya lebar semua. Iya, habis Lebaran, Mbak. Dapat angpau. Oh, enggak sih, kita nggak kasih angpau. Iya. Mbak, ghostwriter, profesi yang tadi saya bilang, apakah ini profesi yang menulis hal seperti tadi itu, ataukah profesi yang beliau itu sebagai penulis tapi di belakang layar? Nah, yang mana nih, Mbak? Di belakang Pak Nurdin ya? Gimana, Mbak? Iya. Silakan, Mbak. Saya terima kasih sekali karena selama menjadi ghostwriter itu baru saya ngaku sekarang ya. Ketika Bu Novi nanya-nanya gitu ya. Loh, saya sendiri juga ghostwriter gitu, tapi memang nggak perlu dipublish gitu. Karena juga posisinya belum juga populer, tapi saya sedang ada upaya untuk memopulerkan gitu, karena ini posisi yang mulia kok. Iya. Tidak seperti namanya seperti mulia tapi menghasilkan. Ghostwriter. Kan ada mulia sosial, tapi mulia menghasilkan. Penulis bayangan rasanya kok gimana gitu ya. Kan beda sama kekasih bayangan. Iya, ada bayangan-bayangan tuh kayak enggak elit gitu, kayak sembunyi dan enggak ada tempat yang layak gitu lah ya. Betul. Nah, seperti namanya kalau ghostwriter memang demikian gitu. Cuma posisinya sama persis atau sama pentingnya dengan penulis itu sendiri. Cuma letaknya dia di mana itu hanya bedanya antara bahwa kalau penulis boleh menuliskan namanya, atau mencantumkan kredit namanya secara tersebut, atau di hasil karyanya tersebut. Gitu. Dan dia juga bisa mempromosikan sebagai penulis itu dengan kreditnya. Kalau ghostwriter enggak, jelas dia dalam produk yang dihasilkan aja dia tanpa nama gitu, kayak pahlawan tanpa tanda jasa.
Berarti gini ya Mbak ya, misalnya Nurdin sih sama Novi nih kan, pengen menulis suatu karya buku atau literasi lah kan seperti itu. Nah, kami itu pertama tidak bisa menulis dengan baik dan benar. Kedua mungkin tidak punya waktu. Nah, sehingga butuh orang nih yang membantu kami kan. Terus gitu. Ke saya gitu kali ya, gitu ya. Seperti nanti ya buku Pak Nurdin atau buku Novi nggak mungkin ada nama saya gitu. Namanya Nurdin Novi gitu ya. Iya, jadi gitu. saya tidak terlibat di dalam proses penulisannya gitu ya. Mungkin hanya ngasih pemikiran-pemikiran, arahnya mau kemana. Murni adalah ghostwriter yang menulis gitu. Tapi memang harus rela dan itu harus disadari. Ghostwriter nggak boleh merasa bahwa dia tidak ditempatkan dengan baik gitu. Tapi kan bersedia untuk tidak populer, Mbak. Karena itu harus lebih dulu populer. Artinya jadi gini. Kompetensinya Kompetensinya populer. Karena menjadi ghostwriter itu bukan seperti penulis yang boleh memulai sesuatu itu sejak awal. Dia harus adalah penulis profesional yang sudah expert di bidangnya, baru bisa menjadi ghostwriter. Karena berarti pemula nggak bisa ya? Karena kompetensi ghostwriter itu nggak mungkin adalah dia penulis pemula. Itu patokannya. Patokannya itu. Karena justru kompetensinya tinggi, maka dia layak bekerja sama dengan para penulis sesungguhnya. Justru itu kan para penulis akhirnya meng-hire karena dia tahu dia adalah sekelas dia sendiri. Kalau misalkan Pak Nurdin nggak mungkin kan, tidak memilih seseorang yang menuliskan pemikiran Anda dengan baik gitu. Kalau tidak memilih penulis yang memang bisa menulis secara profesional, dia sudah mungkin setidaknya mempunyai produk yang sama gitu. Dan tidak tahu kapabilitasnya, tidak mungkin Pak Nurdin pun Novi akan meng-hire itu. Dan kedua, kalau tidak punya duit juga, dia tidak akan mungkin meng-hire ghostwriter. Lebih baik ditulis sendiri gitu kan. Tapi kan istilahnya prosesnya nggak gampang kan Pak. Misalnya saya nih yang pengen tapi dikreditkan gitu kan, atau sebagai penulis utamanya itu kan, untuk menyamakan visi persepsi dengan ghostwriternya kan prosesnya nggak gampang tuh Mbak. Pasti ada proses engage yang luar biasa di sana kan. Gimana? Ada upaya yang harus ditempuh oleh ghostwriter tuh stepnya agak lebih panjang gitu ya? Dengan hanya mungkin sebagai editor gitu kali ya. Atau memang benar-benar penulis kedua yang bekerja sama dengan penulis utama untuk kemudian dicantumkan sebagai co-writer kayak gitu ya. Ada bagian-bagian yang memang sudah ditentukan. Tapi kalau ghostwriter ini karena dia menuliskan pemikiran seseorang yang akan menjadi penulis utama yang ada kreditnya itu, maka setidaknya dia harus bonding banget dengan penulis utama. Nah, proses ini yang mungkin tidak tertulis tapi memang harus dilakukan oleh ghostwriter sehingga ada waktu, kalau bagi saya gitu ya, ada waktu untuk menyelami karakter penulis ini. Karena itu ketika mendapatkan pekerjaan ini, minimal tuh kalau orang yang saya kenal ataupun kalau tidak kenal tapi saya tahu dari cara kita mencari siapakah orang ini, itu sudah terlihat gitu ya. Dan syukur-syukur mungkin ada jejak digital yang bisa kita tahu bahwa pemikiran dia, ranah dia sudah ke sini sehingga kita bisa membaca karakter orang ini layak untuk misalkan dipesan, saya ingin menulis sebuah buku tentang public speaking. Sementara mungkin Pak Nurdin bukan orang public speaking, tidak akan mungkin saya akan membantunya. Sehingga proses ini akan dimudahkan kalau penulis itu memang penulis yang meng-hire itu tadi benar-benar menunjukkan karakter yang bisa dibaca dan itu dipahami oleh ghostwriter sehingga kita ketika menuliskannya tidak ada gap yang berbeda gitu antara nanti pembaca membaca hasil karyanya. Seakan-akan beda jauh gitu antara ini yang pinter jangan nanti akan ketahuan kan bahwa ada orang di belakang layar yang menuliskannya. Karena itu kita juga tidak boleh melampaui apa yang dimiliki oleh penulis utama ini. Kalau bisa mungkin kita saling berdiskusi terus-menerus sehingga pemikiran ini bisa diterima, sehingga kalaupun kita menuangkan sesuatu yang melebihi dari
penulis ini akan masuk gitu, akan tepat gitu cara kita menyampaikannya. Nah ini memang agak susah sehingga perlu waktu pasti beradaptasi waktu antara dan kemampuan yang lebih hanya sekadar menulis. Jadi ghostwriter itu punya beban bagaimana dia membangun hubungan yang baik sehingga apa yang dituliskan itu juga tidak keluar dari konteks sebenarnya dan sama-sama menyetujui akhir visi dari buku yang akan diterbitkan ini atau hasil tulisan yang akan diterbitkan. Berarti menyamakan visi terus konten buku itu di awal semuanya sudah harus didilkan dulu ya. Karena itu mungkin per bab saya biasanya akan menawarkannya per judul bab sampai isi bab sehingga sepakat gitu ya. Bahkan saya juga tidak suka kalau orang ini akan terlalu menyerahkan apapun gitu terhadap saya. Sehingga kelahiran setiap tulisan itu harus saya cross checkkan. Nah, dalam menulis ini kan waktu yang bolak-balik antara penulis dan ghostwriter ini yang menghabiskan waktu. Sehingga memang bisa jadi tidak terlalu bisa cepat diselesaikan. Karena kita harus menyodorkan sesuatu yang sampai tahap ini, sebelum sampai tahap yang berikutnya kita harus selesai dulu dengan ini. Tidak bisa. Karena saya pernah nonton film Hollywood sih. Dengan judul yang sama ya. Judul Ghostwriter. Ketika saya tanya Bu Novi nanti salah satu narsumnya siapa nih? Ghostwriter. Seru nih karena saya pernah lihat film itu, jadi proses bondingnya antara penulis utama dengan ghostwriter itu luar biasa gitu kan, untuk menyamakan persepsinya itu kan. Karena jangan sampai hasil karyanya itu seakan-akan seperti disetir oleh ghostwriter itu kan. Jadi itu kan tidak boleh sebenarnya kan, ghostwriter menyetir yang kreditnya harus tampil itu kan, Pak. Ya kan? Dan itu bisa kejadian kan sebenarnya, benar nggak? Tapi secara etika nggak boleh ya. Nah, itu ada satu lagi kalau soal etika itu. Karena posisinya adalah menggantikan menulis saja ya. Yang penulis utama itu lemah dalam teknik menulis, bukan lemah dalam sisi pemikirannya gitu. Itu kita sebagai ghostwriter itu tidak boleh harus menjaga kerahasiaan. Jadi nggak boleh, itu tak tulisin. Itu buku yang sudah keluar tuh saya loh itu yang itu tuh tidak. Karena secara intelektual tuh sebenarnya karena secara intelektual tuh sebenarnya kita hanya berada di posisi kedua, teknik saja di belakang. Tapi secara intelektual tuh memang kita harus hormati dan kita harus serahkan sepenuhnya kepada penulis, dan itu tidak bisa diakui. Istilahnya kayak putus gitu ya. Bukan karena kita sudah dibayar lalu deal itu menjadi putus dan tidak punya ada hubungannya apa-apa gitu. Tapi itu memang bagian dari kode etik yang harus dijaga gitu. Tidak bisa nanti begitu buku itu terbit terus kemudian bisa jadi bestseller, lalu ghostwriter ini klaim, karena itu bagian yang saya kira menyalahi kode etiknya memang nggak ada gitu. Tapi ada perjanjian tertulisnya kan nggak, Mbak? Kan? Kalau itu untuk saja bagaimana cara kerja kita dengan istilahnya berbisnis gitu ya. Karena kita menjual jasa, itu saja itu. Dan ada dibayar secara mahal kan. Nah memang gede loh duitnya. Walaupun agak susah payah ya, tapi memang betul. bayaran ghostwriter itu sebenarnya tidak sedikit. Karena kompetensinya tinggi dan mengingat itu juga. Jadi bisa jadi penulis utama itu sebenarnya secara materi akan dapatnya tipis gitu kan, tetapi secara popularitas reputasinya dia gitu kan. Sehingga mendapatkan endorse yang luar biasa, mungkin cari duitnya di situ kali kan, dari endorse itu kan, atau dari sponsor yang ada itu kan, atau dari event kan. Tapi ghostwriter kan benar-benar murni dapat
yang lumayan tadi itu dari pemberian jasanya itu kan. Ya, Nah, betul. jadi bersedia untuk tidak populer tapi mendapatkan pendapatan yang cukup luar biasa, nggak kalah sama yang populer kan seperti itu, benar nggak? Betul. Dan ghostwriter itu mengingat dia adalah penulis profesional ya, dia biasanya sudah selesai persoalan dengan nama. Oke. Gitu ya. Bisa jadi ghostwriter ini memang sebenarnya selama hidupnya hanya khusus bekerja untuk orang lain ya, tapi rata-rata dia stepnya adalah para penulis yang sudah punya nama. Kemudian dia merasa kalau dilihat dari tren sekarang ya, namanya writer-planner. Nah, ghostwriter itu bagian dari writer-planner, sesuatu yang bisnis dalam bidang menulis yang bisa dikembangkan itu oleh para penulis yang sudah punya nama untuk menjalankan ghostwriter ini. Jadi entrepreneur itu ya bisa menjadi seorang penulis kan dulu, karena bekerja untuk siapa saja. Penulis bisa jadi entrepreneur. Nah, atau entrepreneur di jalur menulis. Iya. Menarik, ada sebutan khusus gitu ya. Iya. Dulu Backcraft pelatihannya ada khusus itu. Saya termasuk 20 yang mendapatkan training khusus dari Backcraft. 20 penulis di Jatim itu. Untuk masuk mengembangkan writer-planner, dan salah satunya sebenarnya untuk mengembangkan posisi profesi yang disebut ghostwriter itu. Karena kalau di Indonesia kan memang sebenarnya banyak ya profesi yang belum banyak dihargai. Nah, ghostwriter ini, makanya saya terima kasih tayangan ini juga mengenalkan lah ya. Sama-sama. Karena saya sendiri pun juga tidak bisa mencantumkan itu ya, lain gitu ya. Ghostwriter tidak bisa gitu. Nggak bisa. Karena diam-diam udah diketahui, orang tahu gitu kan. Sudah tahu pemikirannya, misalnya Mbak Heti kan, sehingga cocok kontak gitu. Tapi kan sebelum setenar seperti sekarang ini kan seorang ghostwriter kan tadi itu kita bilang, bahkan Mbak Heti bilang bahwa bersedia itu tidak populer. Bagaimana memarketkan diri Anda gitu, sehingga Anda itu dikenal sebagai seorang ghostwriter, tapi Anda itu harus sembunyi di balik selimut gitu kan. Gimana Mbak? Agar bisa Nurdin ini tahu bahwa ada ghostwriter itu si A, si B, si C, si D. Kalau misalnya Mbak, yang saya tahu dulu kan yang namanya hacker itu ada marketplace-nya. Ada marketplace-nya, itu hacker semua itu. Saya mau nge-hack siapa, saya buka marketplace itu, mau pilih si A, si B, si C, ada tarifnya. Nah, kalau ghostwriter seperti apa? Promosinya salah satunya lewat tayangan ini. Enggak. Ini kekuatan ghostwriter itu juga dilihat dari networking yang tinggi gitu ya. Karena dia sudah menjalankan profesi penulis itu sudah menjadi bagian keseharian yang sudah ditunjukkan, apalagi kalau kemudian mampu menunjukkan karya. Jadi saya kira promosinya adalah dari karya kita sendiri. Artinya ghostwriter tidak bisa dia berhenti ketika hanya menjalankan pekerjaan sebagai ghostwriter saja, tapi dia harus berkarya sendiri. Itu berarti ada satu yang lainnya di mana kredit Anda muncul kan, gitu kan. Tapi ada satu juga kegiatan di mana Anda sebagai ghostwriter. Nah, karena melihatnya dari karya yang muncul dengan nama Anda, sehingga Anda di-hire sebagai ghostwriter dengan perjanjian Anda nggak boleh muncul namanya. Tapi sayangnya memang para penulis ini kadang tidak ingin mengakui bahwa dia juga ghostwriter gitu ya. Iya, karena pengen populer. Iya, gitu ya. Atau gimana? Masih dianggap bukan sesuatu yang punya penghargaan bagus gitu ya. Posisinya sepertinya hina. Orang kedua gitu. Iya gitu ya. Ya itu penulis bayangan kan. Kurang terhormat lah gitu. Untung bukan kekasih bayangan kan. Apalagi begini. Kan orientasinya jelas pada nilai yang tinggi ya, uang yang tinggi ya. Jadi itu dianggap melacurkan profesi utamanya. Jadi kendala-kendala, dugaan-dugaan yang semacam itu aja mungkin yang menghalangi perkembangan ghostwriter di Indonesia itu. Tapi banyak nggak sih Mbak sebenarnya ghostwriter di Indonesia? Banyak banget. Mungkin kemunculannya itu bisa dilihat ketika
banyak profesi yang tiba-tiba dulu bukan penulis, terus tiba-tiba kemudian dia mengeluarkan buku, itu pasti keterlibatan ghostwriter. Karena misalnya nih ya, seorang public speaking yang bagus, ya kan? Atau selebritas sekarang yang belum tentu juga dia seorang penulis yang bagus kan. Secara oral dia luar biasa bagus, tetapi secara konseptual tulisan dia belum tentu bagus, gitu kan. Atau selebritas ya kan, yang pengen juga seperti apa ya, ada karya menulisnya gitu kan, bertutur tentang dirinya, tapi seakan-akan dirinya yang menulis kan. Dan orang-orang yang sudah punya posisi bagus dalam pekerjaannya di bidangnya, dokter, kemudian menulis buku gitu, atau direktur BUMD menulis buku, musisi menulis buku, yang orang-orang ini adalah klien saya gitu ya. Ini mereka sudah punya posisi yang jelas kan gitu ya. Inilah orang-orang yang saya bantu untuk bekerja sama bahwa saya sebagai ghostwriter dalam buku-buku yang dia terbitkan itu. Nah, mengapa saya iya? Karena saya juga harus meyakinkan diri bahwa para klien saya ini adalah orang-orang yang memang layak gitu. Bahkan kadang tuh sebenarnya para ghostwriter ini sih yang istilahnya menawarkan mengulik. Bapak mestinya sudah harus punya buku lah gitu. Oh, mungkin itu juga bagian dari cara ya, karena beberapa orang ini ada yang sebagian memang diantar oleh orang lain ya ke saya, ada yang sebagian memang karena saya yakinkan. Karena mengingat pemikiran-pemikiran dia bagus, tapi belum ada buku yang dihasilkan dia, yang itu mungkin sharing dia akan lebih mudah ketimbang selalu berbicara-bicara. Tapi semua kendalanya adalah pada itu tadi. Pasti orang-orang hebat itu tadi kendalanya adalah waktu, lalu hanya pada persoalan hanya teknis itu. Nah, teknis inilah yang kemudian diambil alih ghostwriter. Dan itu saya kira tidak salah gitu. Baik penulis yang kemudian mengeluarkan buku itu atau posisi ghostwriter ini sama-sama tidak salah. Iya, karena saya pernah ngalamin posisi itu. Dulu mantan bos saya yang lama itu. Nurdin, kamu nulis buku. Pak, saya tuh tukang ngecemes yang bagus, tapi bukan tukang menulis yang bagus. Saya bilang kayak gitu. Oh, kalau gitu setelah ini saya rayu. Jadi kalau muncul bukunya Pak Nurdin sudah ketahuan ya. Iya. Behind Nurdin ada seorang Heti, Palestina. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang, tapi ini tapi memang kok bener, ternyata kadang tuh yang membocorkan sendiri sebenarnya klien saya sendiri. Karena ada yang istilahnya kayak ketok tular. Rekomen. Ya, rekomen dia bilang. Ini pun saya dulu yang nuliskan juga gitu ya. Akhirnya mungkin bocornya itu hanya dari itu ya. Yang penting ghostwriternya sendiri harus silent dan tetap menjaga kerahasiaan itu sampai akhir gitu. Bukan ghostwriternya membocorkan kan. Iya. Bocor halusnya dari si orang sendiri. Mbak, ini tadi kan kalau mungkin banyak orang yang sebenarnya nggak tahu gitu ya. Terus memulainya dari mana gitu kan? Dan jalurnya seperti apa? Ya, karena ini di bidang tulis menulis, karena itu mungkin harus dimulai dengan membuat banyak portofolio. Portofolio itu sebenarnya bukan hanya persoalan dia harus mengeluarkan berapa buku dulu baru bisa ya, karena ada teman saya yang sama sekali dia tanpa pernah ada buku, tapi produk dia dalam menulis itu selalu, toh sekarang juga ada media sosial ya, yang tempatnya kita meskipun hanya 1-2 alinea di Instagram, itu kelihatan kok produk kita itu. Dan akan terasa apakah memakai teknik menulis dengan baik gitu. Karena itu kalau untuk memulainya, saya kira seseorang harus memang fokusnya adalah dia harus berkeinginan pekerjaannya adalah di bidang tulis menulis. Mungkin tidak selalu dia harus menjadi seorang penulis, tapi memang alangkah lebih baiknya kalau diawali dengan profesi dia sendiri adalah menulis gitu. Atau mencintai menulis gitu. Jadi nulis cerpen dulu, misalnya seperti itu ya. Tergantung juga nanti produknya, karena ghostwriter ini sebenarnya sudah merambah ke dunia fiksi. Jadi beberapa novel
yang sudah dikeluarkan oleh beberapa orang itu keterlibatannya adalah ghostwriter. Tapi awalnya itu sebenarnya produk-produk yang non fiksi kalau ghostwriter itu. Oh iya. Ya. Tapi kalau di luar negeri novel-novel yang ternama itu juga sebenarnya dihasilkan oleh para ghostwriter. Dan itu wajar karena biasanya mungkin penulis yang punya pemikiran cemerlang, dia selalu melahirkan ide yang tidak bisa terbendung. Nah inilah peluang untuk ghostwriter itu kemudian menangkap apa-apa yang dihasilkan pikirannya oleh penulis ini untuk kemudian dituangkan. Mbak, kembali lagi tadi bahwa Anda kan harus menyamakan visi nih kan dengan pengorder, ya kan jasa Anda. Nah, ketika visi sudah sama, kemudian sudah dibikinkan kerangkanya, bab-bab dan sebagainya. Tapi ketika di tengah perjalanan, misalnya ada 10 bab, di bab ke-4 atau ke-6, tiba-tiba proses ya ini ada ketidakcocokan, ya kan? Kembali lagi ada ketidakcocokan. Nah, itu pernah ngalamin hal seperti itu nggak, Mbak? Apakah Anda kemudian melanjutkan, apakah Anda give up, menyerah? Iya, pernah. Karena kan karakter orangnya kan bisa beda kan gitu loh. Karena itu kembali lagi kalau ingin menerima pekerjaan sebagai ghostwriter itu kita harus memilih betul klien. Memang tidak bisa sembarang ya, seperti mungkin kalau hanya sekadar mengeditori saja, saya apapun mau buku itu sebenarnya tidak saya pahami, tapi kan hanya persoalan editing saja. Nah kalau ghostwriter karena kita sebenarnya adalah benar-benar yang memproduksi, maka kita harus sepakat dengan para penulis yang meng-hire kita ini tadi, yang membeli jasa kita ini. Jadi kalau tidak sepakat secara pemikiran, harus stop di awal. Saya pernah memang menolak karena tidak menemukan sesuatu yang worth it gitu, untuk kemudian saya memperjuangkan diri berada di balik dia menghasilkan sebuah tulisan. Karena saya harus menjamin sesuatu yang nanti dihasilkan itu adalah benar-benar buah pikiran orang ini. Karena mungkin akan menjadi kelelahan saya ya kalau seluruhnya adalah buah pemikiran saya gitu. Walaupun itu memang harus saling ditemukan. Nah, kemudian kalau proses itu mandek di tengah, saya pernah mengalami. Tapi ya inilah adalah satu hal yang harus diupayakan walaupun tidak tertulis gitu, bahwa ghostwriter itu harus terus-menerus melakukan diskusi selama proses. Kalau dia merasa ada hal yang perkembangannya tidak sesuai atau terarah, dia harus mampu jadi tanggung jawab mempertemukan, harus diselesaikan. Gitu ya. Jadi harus tetap komunikasi dijalin terus ya gitu kan. Karena itu apa yang akan ditulis itu kalau bisa memang sudah ada rancangan yang betul-betul disepakati. Persoalan perkembangan di tengah-tengah itu sebenarnya biasa. Mungkin dengan kemampuan kita menulis juga sebenarnya kita tetap bisa mengatasinya dengan cara menerjemahkan pemikiran ini menjadi sesuatu yang masih bisa syukur-syukur sih, memang harus, kalau saya ada beban saya harus benar-benar sepakat dengan yang saya tulis, dengan apa yang dia pikirkan. Tidak dia hanya memikirkan 3, tapi saya harus mengembangkannya menjadi 8 gitu misalkan. Itu bagi saya sesuatu yang juga tidak elok, karena saya melakukan sesuatu yang nanti hasilnya tidak seperti gitu, tidak mencerminkan apa yang sebenarnya ada di kepala ini. Itu sebenarnya tidak masalah, mungkin kita bisa mengangkat nama orang lain ya, tapi bebannya kan dia nanti juga akan punya kesulitan gitu loh, antara apa yang dihasilkan dengan pemikiran sendiri. Kalau kita bisa membuat, karena itu mungkin kita selama proses itu kalau kemudian kita bisa mampu menambah wawasan pada penulis itu, mungkin itu adalah salah satu yang bisa kita berikan ya. Dan proses begitu
saya kira kembali lagi pada hubungan yang baik antar itu ya, namanya klien dengan ini. Iya. Mbak, berarti kan ghostwriter itu ada genrenya masing-masing ya? Ya, betul, ada genre. Jadi orang-orang yang misalkan mendekati saya biasanya suka menulis biografi. Ini sekalian promosi, jadi supaya tahu ini tadi genrenya apa, genrenya apa gitu. Makanya mendekatinya sudah kan, apakah mendekati? Mengorder. Nah, bahasanya kan mengorder bukan mendekati. Itu sangat tahu karakter tulisan saya. Ya. Biasanya karena memang sedikit cocok gitu loh. Genrenya apa Mbak Eti? Kalau saya sebenarnya kekuatannya pada essay. Kemudian pada storytellingnya bagus gitu, dan ada puitiknya gitu, makanya cocok untuk misalkan orang mengenai saya itu biografi, direktur, lalu dokter, musisi yang pernah dengan saya itu genrenya biografi. Karena dan itu kan kalau biografi kan cara menceritakannya kan orang pertama, sehingga saya benar-benar seperti menuliskan dia dari orang pertama kan. Nah itu gayanya juga bisa jadi harus saya rem, kalau saya betul mungkin akan sangat Nah tapi dia cocok, sehingga saya mencarikan yang benar-benar sesuai dengan karakter dia gitu. Karena itu setidaknya saya menantang para pengorder ini juga sebenarnya menuliskan berapapun yang dia bisa. Tetap harus saya minta untuk menuliskan sesuatu. Dia juga harus menuliskan sesuatu. Supaya kita nangkep ada benang-benang yang bisa ada kita gaya, tangkep. ada style yang harus kita ikuti. Dia tuh bertuturnya seperti apa sih, sehingga Mbak Eti juga beradaptasi dengan stylenya itu kan. Gitu loh. Apalagi yang punya kerangka utama kan si beliaunya itu kan sebenarnya. Dan itu yang harus yang utama. Nah, yang dituangkan dari kerangka utama pemikirannya itu. Apalagi kalau saya kagum pada pemikiran-pemikiran itu, mungkin saya akan menerjemahkan yang sangat dan enak. Karakternya itu juga harus dipahami. Karakter saya dengan Bu Novi kan beda. Pasti kan stylenya harus mengikuti kepribadian, cara berpikirnya. Ya saya kan orangnya pemalu nih. Salah dengar. Pemalu kalau nggak ada orang apa-apa dimakan. Berarti kan ikut gaya pemalunya saya. Iya. Tapi rata-rata kalau bentuknya isi itu agak aman juga karena lugas ya. Mungkin beberapa orang bisa rata-rata bisa dibahasakan dengan cara yang sama gitu. Cuma tetap. Cuma kayak bertuturnya nggak beda ya gitu berarti ya. Memahami karakter itu harus, dan kita harus pandai memasukkannya, meramunya di situ. Jangan sampai kita yang hadir sudah ghostwriter, tetap ghostwriternya juga tampil. muncul. Tampil karakternya ghostwriternya. Itu loh yang kemudian rasanya ada nilai mahal itu ya. Dan memang harus dibayar mahal. Memang harus dibayar mahal gitu. Mbak, itu berapa lama sih proses membuat satu buku? Karena kalau melihat itu tadi kan sebenarnya prosesnya di awal sudah banyak paling proses, lama kayak di awal. Terus tengah-tengah harus TikTok lagi gitu kan. Kalau proses TikToknya itu memang membutuhkan waktu sendiri. Cepat atau tidak itu pasti harus dilakukan. TikTok itu komunikasi ya, bukan TikTokan ya. Tadi karena sekarang diajak main TikTok. Iya, dari awal PDKT tadi sampai misalnya jadi buku, itu rata-rata berapa lama sih kalau misalnya kayak kalau paling cepat kalau dengan proses yang smooth gitu, semua misalkan dari nol juga ya, nol, tanpa ada pemikiran, bahkan mungkin idenya justru ketika bertemu begini bisa paling cepat 6 bulan, paling lama 1 tahun. Jadinya buku sudah jadi buku. Terus cepet ya? Cepat 6 bulan. Sudah profesional, jangan lupa. Iya. karena gini, berarti cepat dan itu membuat hitungan ini berapa banyak ordernya, value-nya. Cuannya juga berbeda kan. Semakin cepat ya enak lah ya kan. Antara setahun sama 6 bulan kan lebih enak cepat 6 bulan. Cuannya sama-sama kok kan gitu. Biar bisa tulis yang lainnya lagi kan gitu. Bener nggak Mbak? Memang kita harus pintar-pintar banget juga meyakinkan
pengorder ini, klien ini untuk menghadirkan dirinya sesempurna mungkin gitu. Lewat tulisannya. Tulisan, walaupun hidupnya nggak selalu sempurna lah ya. Kita pandai memilihkan. Jadi ada mungkin yang hal-hal yang masih imajiner sebenarnya yang dia ungkapkan, kita harus pandai memilihkan. Nah ini juga yang saya kira salah satu challenging ya dari seorang ghostwriter ya. Oke, Mbak, saran-saran Mbak Eti untuk apa ya anak-anak muda yang baru memulai untuk tulis menulis, ya kan, hingga ingin menjadi seorang ghostwriter itu seperti apa, Mbak? Saran saya kalau ada yang ingin jadi ghostwriter, ya harus mencintai nulis dulu. Nulis dulu ya. Kalau perlu dia harus meniti karir sebagai penulis juga. Penulisnya sebagai apa, Mbak? Apakah penulis tadi itu cerpen, apa jadi jurnalis atau apa? Oh iya, kalau itu terserah, tergantung karena ghostwriter juga nanti akan dicari oleh karakter klien yang sesuai. Sehingga kalau kita sangat expert di bidang fiksi gitu, nulis cerpen atau nulis novel, ya pasti mungkin yang mencari kita adalah para penulis novel. Dan kalau bentuknya catatan perjalanan, essay dan segala macam, ya mungkin kita harus memulai menghasilkan produk itu ya. Berarti sudah mulai memilih genre ya? Ya, itu juga. Walaupun bisa jadi karena kita hanya menerjemahkan pemikiran-pemikiran itu, nggak bisa kita tidak menguasai, ya, tidak menguasai itu. Jadi jangan memaksa kalau misalkan kita mengghostwriteri cerpen atau novel, kita sendiri mungkin tidak pernah melakukan. Kalau saya memang ampun ya cerpen dan novel itu, karena memang tidak kalau mengeditori iya gitu. Tapi itu saya bukan genre Anda kan? Bukan genre saya. Essay biasanya dan biografi itu yang genre Anda. Dan selama ini ya memang hanya itu yang saya tulis. Karena rata-rata memang ingin menuliskan seperti cara saya mungkin menuliskan sesuatu yang pengalaman yang singkat secara pribadi, itu sering saya contohkan di media sosial. Berarti, Facebook, Instagram gitu ya. Berarti kan ketika itu sekarang media juga semakin banyak kan, tidak harus media paper kan gitu loh. Ya, nggak perlu. Mulai menulis di dunia online kan, bisa di Facebook atau di Instagram, blog kan, bahkan. Blog gitu kan. Bahkan saya kadang kalau mencontohkan tulisan-tulisan saya ya jarang sekali saya mengirimkan contoh, karena rata-rata sudah yang tahu saya gitu. Tahu saya bagaimana cara saya menulis. Betul. Kalau itu di jurnalistik, sudah membaca tulisan saya di media yang saya tulis gitu. Nah, akhirnya terarah sendiri genre apa yang kemudian klien yang seperti apa yang kemudian. Nah, saya kira kalau yang ingin memulai nggak perlu memilih genre, nggak. Yang penting dia kemudian nyaman di apa? Di gaya tulis yang mana? Pasti di gaya itu juga nanti yang klien yang seperti itu juga nanti yang akan mendekatin dia. Dan karena semakin banyak dia menulis atau mempraktekannya, otomatis kan ekspertisnya itu kan juga semakin meningkat di sana, kan semakin terasa di sana. Dan tulisan-tulisannya juga akan semakin dikenal kan gitu kan oleh masyarakat gitu loh, atau orang-orang penting yang ingin menulis kan gitu loh. Oke. Mbak, ini saya penasaran. Kalau orang sudah terkenal profesional sebagai penulis gitu, ini seberapa mungkin sih mereka ini mau mengorbankan dirinya untuk menjadi ghostwriter? Untuk tidak lagi berada di frontline. Itu kalau dari pengalaman saya, Bu, tidak. Pertama karena mungkin imbalannya memang menggiurkan ya, karena saya mematoknya lebih mahal. Jadi misalkan kalau mahalnya itu 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Ya. Jadi kalau misalkan contohnya dari editor saja deh. Kalau misalkan editor itu angkanya 1 gitu misalkan ya. Ghostwriter ini bisa sampai 10 kali lipatnya.
gitu. Karena kalau eksponensial sangat gitu ya editor ini. Kalau editor kan kadang mungkin dihitung juga tebal tipisnya gitu. Lalu kemudian kalau kita ingin melakukan itu, cari yang benar-benar memang nyaman sehingga kita merasa tidak menjadi sudah di belakang layar, tidak ada kredit nama, rasanya hanya capek. Karena itu kita harus memilih sesuatu yang kita menulisnya itu senang memang. Sehingga kita memberikan wawasan kita atau pengayaan pada tulisan itu kita akan rela. Karena kita harus pasti akan menyumbangkan kekayaan intelektual kita sendiri pada tulisan orang itu. Mengorbankan itu kan. Dan pengorbanan kan harus dibayar dengan lebih mahal, gitu kan. Jangan sampai kita sudah berkorban itu tidak populer, kemudian tidak mendapatkan penghasilan juga tidak lumayan kan, gitu loh. Tapi ada satu penghargaan lagi biasanya, ada buku yang sebenarnya saya ghostwriteri, tapi ketika muncul, saya sebenarnya bertindak sebagai editor. Doublean dong, rangkap jabatan dong. Dia tetap ingin hadir, saya ada di situ, tapi kemudian ditulis sebagai editor. Tapi itu juga tidak mengurangi mengurangi dan juga tidak membohongi karena memang sebenarnya kan kalau sudah kadang tulisan ini akan saya serahkan semuanya, setidaknya orang ini pasti akan membaca lagi dan mengatur sesuatu yang kemudian kembali ke saya kan, kemudian saya editori lagi sampai selesai, sampai harus tayang. Nah posisi ini bisa menjadi alternatif untuk misalkan kalau ghostwriter itu merasa dia harus by name ada di dalam buku karyanya dia. Ada beberapa yang demikian. Misalnya hasil karya yang Anda ghostwriteri, ya kan, kemudian itu meledak, bahkan mendapatkan suatu royalti gitu ya. Royalti yang gede, itu gimana Mbak? Nggak bisa, itu juga kode etik yang harus karena deal kita sudah dalam kecuali royalti itu adalah hak dari yang ada kreditnya itu ya. Kecuali, tapi rata-rata sebenarnya tidak, dia putus. Kalau demikian maka letak ghostwriter itu bisa kanan kiri oke banget dia gitu. Berarti putus kontrak sudah gitu. Kecuali memang kalau ada yang menjanjikan penulis memang menjanjikan karena dia tahu mungkin itu ada hak juga gitu. Tapi rata-rata karena sudah sebuah bisnis di depan yang sudah selesai gitu, sudah ada nilai yang tertentu gitu. Dan itu legal legal, misalnya si A yang ada di kredit itu yang tampil di panggung untuk mendapatkan penghargaan itu kan, dapat standing ovation, si ghostwriter harus merelakan itu semua. Beliau tidak mendapatkan standing ovation, tidak tampil di panggung tersebut ya Mbak dan cukup keplok-keplok atau tepuk tangan di belakang. Karena makanya pertanyaan saya, ghostwriter pun juga tidak bisa jadi tidak satu full. Saya pernah hanya 2 bab di sebuah buku yang itu produknya saya suka banget gitu, dan mendukung penulis ini juga sudah sangat ternama. Dan saya senangnya itu gini, ghostwriter dari bagian buku yang hanya beberapa bab kayak gitu, kalau saya baca sama sekali tulisan yang saya serahkan itu tadi terpakai seluruhnya tanpa banyak perubahan. Artinya kan jadi klop bisa match dengan pemikiran-pemikiran yang lain ya. Ada kepuasan lainnya di situ ya. Karena kalau proses seperti itu di luar ini sudah biasa. Jadi ada satu periset gitulah ya, menulis buku. Dia tahu bahwa dia tidak expert di sini. Dia harus melibatkan orang lain. Itu biasanya ghostwriter yang akan diminta, dan itu dia di bab tersebut. Di bab tersebut, sehingga akan sangat sempurna daripada dia memaksa pada bagian ini misalkan bicara tentang misalnya bab 1, 2, 3 adalah dia yang nulis, yang bab 4-nya ini kayaknya kalau saya nulis ini kedalamannya saya kurang mungkin kan gitu. Saya harus hire ghostwriter itu kan khusus di bab itu, ke bab 4 itu misalnya. Dan itu saya maksimalkan karena ingin kepuasan, biasanya kepuasan saya itu adalah
kalau tulisan itu juga tidak banyak kemudian diubah. Itu bagian artinya bukan karena karya saya dihargai, tapi berarti kan saya paham gitu ya dengan karakter, bisa mewakili tadi klien ini gitu loh gitu. Dan Oke. Panjang lebar dan masih banyak hal yang pengen kita tanyakan ya. Banyak ghost-ghostnya yang belum terungkap, Bu. Iya. Dan ternyata ghostwriter ya bukan menulis cerita horor, tuh bukan ternyata ya. Tapi adalah orang yang bersedia tampil di balik layar, di balik penulis yang lain yang tampil ada kreditnya di situ. Dan seorang ghostwriter harus rela juga tidak mendapatkan standing ovation apabila itu meledak atau mendapatkan penghargaan, ya kan? Dan seorang ghostwriter harus punya chemistry yang kuat dengan apa yang ada di kredit tersebut, entah itu penulis, entah tokoh dan sebagainya, ya kan? Dan ghostwriter pasti punya penghargaan berupa materi yang luar biasa karena itu tadi bahwa sudah meluangkan waktu selama 6 bulan, 1 tahun, ya kan? Dan proses tektokan atau engagement prosesnya dengan si A atau si penampil itu juga luar biasa dan itu mendapatkan value yang luar biasa ya Bu Novi ya. Dan itu menjanjikan ada istilah juga writerpreneur ya kan. Ya, masuk dalam writerpreneur. Masuk dalam writerpreneur, bahkan di Kemenparekraf juga ada ya itu ya. Dulu Backcraft, sekarang Kemenparekraf juga ada pelatihan, bahkan Mbak Eti dulu sempat membantu itu ya Mbak ya untuk pelatihan tersebut ya untuk menulis itu ya. Jadi pengusaha sebagai penulis juga bisa, penulis yang menjadi seorang pengusaha juga bisa. Oke. Terima kasih Mbak Eti waktunya. Kita akan take time di sini. Dan kita harapkan ini menginspirasi teman-teman muda yang mungkin apa posisi ini tadi gitu. Karena saya bicara dengan beberapa orang kemarin apa itu gitu. Makanya ketika Bu Novi bilang ghostwriter, saya pernah nonton. Paling nggak saya nggak risetnya nggak susah-susah amat. Cuman tokohnya siapa yang belum tahu, ternyata Mbak Eti ini ada tokohnya seorang ghostwriternya itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi, Pak Nude. Sama-sama. Semoga muncul ghostwriter baru. Betul. Dan thank you juga untuk Haris Bundaran Satelit, tempatnya oke banget. Jadi Anda kalau mau hangout seperti kita tea time saat ini ya kan, sambil ada camilan-camilan yang cantik, ada gorengan, jangan digoreng ya ceritanya kaminya mahal. Terus ada juga snack yang strawberry cake ya Bu Novi ya. Iya, sepertinya nah begitu. kita mau menikmati ini dan sekali lagi thank you Haris untuk tempatnya dan dekat dari pintu tol hanya 2 menit, nggak jauh-jauh. Jadi Anda kalau mau staycation di sini di lingkungan sekitar juga banyak tempat makanan-makanan yang oke. Iya, untuk ulang tahun, untuk pernikahan bisa dilakukan di sini juga karena ada hall yang cukup besar dan baru. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share apabila ini bermanfaat untuk teman-teman Anda yang baru mulai menulis. Ya, oke, sampai jumpa.